Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimahumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, dan dengan keluarnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir itu membuktikan bagaimana berbedanya ahli kitab. Ada yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang imannya itu palsu. Maka datangnya Nabi itu sangat bermanfaat untuk melihat mana yang benar-benar beriman pada Allah, mana yang mereka itu hanya bernaung dalam pura-pura iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ke-20-nya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, pasti mereka akan mendebat pada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi lah yang menggoyangkan gitu, eksistensi mereka. Jadi Nabi mah mereka teh asa nupang benerna kan, sebagai agama yang diturunkan oleh Allah, ada nabinya, ada kitabnya, padahal ajarannya sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh nabi-nabinya, seperti memakan babi, kemudian juga meminum khamar, memakan riba, padahal itu semua sudah dilarang oleh nabi-nabi mereka, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, maka ketika datang Nabi dan Nabi itu menggoyangkan eksistensi mereka, pasti mereka akan mendebat dulu pada Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 20, fa in hajuka, jika mereka itu mendebatmu tentang perkara kenabianmu, tentang perkara Al-Quran yang diturunkan, tentang dukungan ayat-ayat Al-Quran terhadap ayat-ayat yang mereka pegang di Injil dan Taurat, Fakul, maka katakanlah aslamtu wajhi, aku menyerahkan diriku lillahi kepada Allah, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Di sini Fatimah makumullah, jadi lamun debat teh data kabeh hayang anu bener, aya debat teh justru jadi wasilah hayang ngarendahkeun, ngaelehkeun batur, nepikeun ka aya bahasa debat usir. Kenapa? Karena debat itu salah satunya orang itu ada yang berniat untuk bukan mencari kebenaran, padahal debat itu salah satu cara untuk mencari kebenaran. Nah, maka ketika debat sudah terjadi dan buntu gitu, mereka itu dengan berbagai dalihnya tidak mau menerima, itu sudah tidak berguna lagi gitu. Debat kaditu kadiu, terus ujungna teh nya eta mah pendapat anjeun, ieu mah pendapat saya, masing-masing we dek naon debat atuh. Namun tujuannya gitu. Justru ketika berdebat itu kita mencari pendapat dan argumen yang paling dekat dengan kebenaran. Ketika seseorang tidak bisa mengutarakan lagi argumen, eta wayah kudu taslim. Ini dulu dijadikan salah satu metode dakwah oleh Pak Hasan. Ketika berdakwah itu beliau lebih terkenal dengan debatnya, seperti dengan Ahmadiyah, dengan Soekarno dan yang lain. Nah, ibatimah rahimakumullah. Nah, kalau sudah seperti itu debat tapi ujung-ujungnya atau masing-masing we karena on debat atuh, maka fakul aslamtu wajhiya lillahi, maka katakanlah oleh Muhammad, aku berserah diri kepada Allah. Jika anjeun berserah diri ka saha? Gitu dibalikeun seolah-olah dipentes, sok we lamun beda mah mun teu bisa sarua simkuring semerah diri ka Allah. Anjeun nek semerah diri ka saha? Teu ngajawab orang Yahudi Nasrani teh.
Disebutkan berserah diri tapi kalimatnya wajhiyah. Kudu nama artina teh aku berserah wajah. Kenapa disebutkan wajhiyah? Padahal yang dimaksud adalah semua badannya. Karena wajah itu adalah bagian badan yang paling menonjol dan bisa membedakan identitas. Kieu misalnya, ibu kabuka sadayana awak-awak tapi wajahnya ditutupan, terang tuh kita saha. Gitu. Namun misalnya awak-awak ditutupan, wajahnya dibuka terang. Nah, jadi wajah itu totalitas. Totalitas, jadi gambaran lambang totalitas manusia. Nah, di dalam ayat yang lain seperti dalam menghadap kiblatnya, ini wajah tu wajhia, aku menghadapkan wajahku, awali wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu. Lain hartina keur salat teh wajahna hungkul ka kiblat, awakna bebas ka kulon ka kencarit henteu, tapi semuanya. Ini juga lambang totalitas dengan wajah itu digunakan juga untuk mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas dalam diri kita, seperti ketika berinfak. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi wabtigha'a wajhi wabtigha'a mardati. Itu totalitas bahwa wajah itu adalah lambang totalitas. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW berserah dirinya itu diri sendiri. Aslam tu aku berserah diri, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atau qudwatun. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin itu harus di depan, baru yang lain mengikuti sesuai dengan namanya. Kalau misalnya pemimpin itu ditukar, jadi terakhir melakukan sesuatu, maka akan ketimbulan ketidakpercayaan. Baik jadi pemimpin umat, pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, tak kudu eta heula ti hareup. Bahkan cek Aristoteles, mbahna filosof Yunani mah sebenarnya orang itu akan dipercaya satu kalau dia itu etos, logos, patos. Naon cenah etos, logos, patos teh? Etos itu etika. Jadi naon nu diomongkeun teh geus sarua jeung dipigawe. Sakumaha alus anu diomongkeun, aya nu dipigawe na beda mah moal aya nu percayaeun. Nya, cigapun teh nya anu jalmi anu teu brewokan, teu jenggotan, dagang obat brewok. Meuli sakitu siga nu istilahna. Jadi kudu etos. Anu kadua logos itu masuk akal. Apa yang dikatakan itu dapat dipahami. Nah, baru yang ketiga itu patos, ada emosi, ada cara menyampaikan yang diterima. Jadi orang yang mendengarkan itu terbawa emosinya sehingga percaya. Nah, ikhwatimar pemimpin itu harus seperti itu gitu. Sehingga apa yang mengikuti itu tercangcaya dan pemimpin lagi yang istighfar. Bahkan hiji waktu mah ikhwatimar rahimakumullah, urang sebagai pemimpin teu yakin oge kudu siga yakin we. Nah, kunaon sabab anu ditukang ameh yakin. Namun urang sorangan sebagai pemimpin teu yakin atuh ditukang oge moal nuturkeun. Wa qul dan katakan lil ladzina utul kitaba wal ummiyina. Nah, walaupun perdebatan sudah selesai, tapi tetap harapan untuk mereka itu masuk Islam, berdakwah. Nabi Muhammad SAW itu tidak selesai. Makanya Nabi walaupun sudah selesai berdebatnya, Nabi mengatakan sebenarnya wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina, katakanlah pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina. Nah, ini maksud dengan orang-orang Arab Quraisy, aslamtum, apakah kalian berserah diri? Fa in aslamu, kalau kalian sudah berserah diri pada Allah, faqad ihtadaw, maka kalian sungguh telah akan mendapatkan hidayah. Wa in tawalau, tapi jika kalian berpaling, fa in nama alaikal balag,
karena sesungguhnya bagimu Muhammad bala gitu, hanya berkewajiban menyampaikan kita sesuai geus didugikeun geus ditanya mah gitunya, tidak ada tuntutan kita mereka mengikuti, karena tuntutan kita itu adalah balag, menyampaikan. Wallahu basyirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kalimat hamba itu dalam bahasa Al-Quran, kalau ibad hamba Allah yang soleh, ibadur rahman, ibadullahi sholihin. Kalau orang-orang atau hamba Allah yang bermaksiat, hamba Allah yang berbuat kejahatan, bahkan orang kafir disebutnya abid. Itu perbedaan penyebutan hamba dalam Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.